Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini Ibu akan membahas tentang likuidasi bertahap. Nah, sebelum Ibu membahas tentang likuidasi bertahap, Ibu akan menjelaskan atau mereview kembali materi kita sebelumnya tentang persekutuan likuidasi, ya. Materi pertama kita membahas tentang kasus 1, kasus 2, dan kasus 3. Nah, Ibu membahas kasus yang terakhir saja, yaitu kasus 3, karena ada kaitannya dengan likuidasi secara bertahap. Ya, kasus 3 ini tentang persekutuan tidak solven dan defisit timbul dalam akun modal sekutu. Kemarin sudah Ibu jelaskan apa sih solven itu? Ya, Ibu kembali jelaskan solven itu merupakan perusahaan atau orang pribadi yang memiliki rasio aktiva jauh di atas pasiva serta berada dalam kondisi keuangan yang sangat liquid. Jadi kalau misalnya kondisi keuangannya liquid, jadi sewaktu-waktu kita memiliki kewajiban, jadi mudah untuk bisa membayar hutang kita, ya. Nah, seperti apa contohnya? Bisa kita lihat di sini, ini persekutuan ABC, ada laporan likuidasi. Terdiri dari ini per tanggal 1 Mei ya, ada kas senilai 10 juta, aset non-kasnya 90 juta, kewajiban 42 juta. Karena memang ini masing-masing dari sekutu, ini merupakan persekutuan, jadi ada modal ya yang tersedia. Di mana Aldi 34 juta, Bayu 10 juta, Citra 14 juta. 14 juta. Oke, karena tadi saya bilang kalau solvent itu kan berada dalam kondisi keuangan yang sangat liquid ya. Jadi kalau misalnya statusnya kayak gini, kasnya 10 juta sementara aset non kasnya 90 juta, ada kewajiban 42 juta berarti kan tidak liquid ya di sini perusahaan tersebut ya. Jadi di dalam soal ternyata di kasus C ini menjelaskan bahwa aset non-kas dijual sebesar 20 juta pada tanggal 15 Mei 2015. Bayangin, kita punya aset nih dalam bentuk mungkin saja ini persediaan ya. Kemudian karena memang perusahaan kita itu tidak bisa berjalan dengan baik, adanya pembubaran, kemudian perusahaan kita mengalami kebangkrutan. Nah, kita itu dituntut untuk bisa membayar hutang senilai 42 juta. Akhirnya aset non kas kita ini yang nilainya 90 juta dijual, tapi dijualnya itu bukan dengan harga 90 juta, tetapi dengan harga di bawah harga pasar, yaitu 20 juta. Bayangin, kita punya aset tapi dalam bentuk non-kas dijualnya 20 juta, padahal harganya 90 juta. Otomatis kan kita mengalami kerugian. Karena ini merupakan sekutu, berarti kerugian tersebut dibebankan ke masing-masing sekutu dengan nilai presentasi di mana pada saat penanaman modal, Aldi ada 40%, Bayu 40%, dan Citra 20%, ya. Jadi 70 juta itu 70 juta karena memang kan mengalami kerugian. Aset non kasnya 90 juta, dijual 20 juta, berarti 90 dikurang 20 itu hasilnya 70 juta. Ya, 70 juta dibagi-bagi nih berdasarkan presentasi kepemilikan ya. Aldinya 40%, jadi 70 juta dikali 40% hasilnya 28 juta. Bayu 70 juta dikali 40% hasilnya sama 28 juta juga. Sementara Citra itu 70 juta dikali 20% hasilnya 14 juta. Kemudian dijumlahin nih, karena kita memperoleh kas dari penjualan aktiva ya, aset non kas, berarti kas kita bertambah 30 juta. Aset non kas kita habis karena sudah dijual. Kewajiban masih ada karena belum dibayar. Nah, sementara modal dari masing-masing sekutu ini berkurang karena akan menanggung kerugian dari nilai 70 juta tersebut, ya. Contohnya seperti Aldi. Aldi awalnya memperoleh modal 34 juta. Karena menanggung kerugian 28 juta berarti sisa modalnya 6 juta. Bayu awalnya modalnya ada 10 juta. Karena menanggung kerugian 28 juta berarti dia minus sekitar 18 juta ya. Citra ini modalnya dengan presentasi pembagian kerugian sama. Berarti Citra ini mampu untuk membayar kerugian tersebut ya. Jadi 0. Oke. Kemudian di sini bisa kita lihat Aldi masih solven, Bayu tidak, Citra oke bisa membayar kerugian tersebut ya. Jadi di sini ada senilai 18 juta karena Bayu ini kemarin kan kita sudah lihat nih ya pembukuan dari masing-masing sekutu. Kalau sekutu, buruknya di awal pertemuan saya sudah jelaskan ke kalian, keburukan dari sekutu itu sendiri. Apabila kita mengalami likuidasi atau mengalami kerugian di sekutu, harta pribadi pun nantinya akan terkena dampak ya, harta harta pribadi ya. Makanya kemarin itu saya screenshot
ada bahwa apabila sekutu kita ini laporan keuangan dari persekutuan kita ini mengalami kerugian, ini akan berdampak pada masing-masing laporan keuangan pribadi kita. Makanya di awal waktu pertemuan kemarin saya itu menjelaskan masing-masing laporan keuangan Aldi, Bayu, dan Citra. Nah, ini maksudnya adalah agar persekutuan ini bisa mengetahui nih laporan keuangan dari pribadi masing-masing sekutu saya ini bagaimana, solven atau tidak. Nah, kalau misalnya kemarin kita lihat, ternyata yang solven itu Aldi dan Citra. Sementara Bayu secara pribadi dia tidak solven. Artinya di sini dia masih minus ya untuk laporan keuangan pribadi dia. Nah, bisa kita lihat dari hasil pembagian kerugian senilai 70 juta, ternyata yang tidak mampu membayar itu adalah Bayu ya senilai 18 juta. Yang nantinya mengakibatkan Aldi dan Citra ini harus menanggung kerugian dari Bayu itu sendiri ya, karena ketidakmampuan Bayu untuk bisa membayar kerugian dari aset non-kas ini ya. Bagaimana cara pembagiannya? Jadi dari nilai 18 juta ini dibagi sesuai dengan porsi masing-masing ya. 18 juta dikali 40 dibagi 60. 60-nya itu dari mana? 40 punya Aldi ditambah dengan Citra 20 ya. Hasilnya 12 juta Aldi. Untuk Citra itu 18 juta dikali 20 dibagi 60. Hasilnya 6 juta. Nah, Aldi ini masih ada nih dia modal dia di dalam persekutuan ABC. Karena memang pembagian dari kerugiannya si Bayu ini dia terkena porsi senilai 12 juta. Artinya modal ini 6 juta dikurangi dengan 12 juta kerugian punyanya Bayu. Hasilnya dia masih ada defisit senilai 6 juta. Begitu juga dengan Citra, karena Citra ini kan udah dibayar ya di awal, berarti dia habis. Sisanya Citra ini harus menanggung nih punyanya Bayu 6 juta. Karena masing-masing dari sekutu ini mempunyai laporan keuangan pribadi yang memang cukup baik, berarti baik Aldi dan Citra ini nantinya akan memberikan modalnya dalam bentuk kas ke dalam perusahaan untuk bisa membayar kewajiban perusahaan atau sekutu ya. Jadi Aldi secara laporan keuangan persekutuan itu sudah tidak mampu membayar ya kerugian tersebut. Baik itu nilainya Aldi 6 juta, Citra 6 juta, kemudian nanti digabungkan ya, mereka menanamkan modal lagi dari masing-masing keuangan pribadi dalam bentuk uang tunai, maka kasnya tersedia yang tadinya 30 juta ya, ditambah dengan uang tunai pemberian dari Aldi senilai 6 juta dan Citra 6 juta, jadi total 12 juta. Nah, 12 juta ini ditambah dengan kas yang tersedia. Nah, hasilnya 42 juta. Nah, 40 juta inilah nantinya akan dibayar kepada hutangnya kepada pihak ketiga ya, di luar dari perusahaan. Jadi harus pahami ya bahwa yang kasus nomor 3 ini persekutuan itu tidak solven, sudah tidak mampu lagi membayar dan defisit timbul dalam akun modal sekutu. Ya, masing-masing persekutuan itu sudah ada yang defisit dan ada yang masih mampu untuk membayar. Nah, defisit timbul dalam akun modal sekutu yaitu seperti ini. Nih, defisit. Ya, paham ya. Kemudian kita masuk ke likuidasi bertahap. Ya, likuidasi bertahap itu merupakan suatu likuiditas yang secara umum memerlukan beberapa bulan dalam penyelesaian dan mencakup pembayaran secara periodik. Artinya bisa dicicil ya kepada para sekutu selama masa likuidasi ya. Di sini likuidasi bertahap mencakup distribusi kas kepada para sekutu sebelum likuidasi aset sepenuhnya dilakukan ya. Pihak akuntan secara khusus harus berhati-hati pada saat mendistribusikan kas karena dapat saja terjadi suatu peristiwa di masa mendatang yang mungkin mengubah jumlah yang harus dibayarkan ya kepada masing-masing sekutu. Jadi kalau misalnya kalian itu sebagai accounting di dalam perusahaan, apalagi perusahaan sekutu, kalian tuh harus berhati-hati ketika ingin mendistribusikan kas kepada sekutu. Tidak bisa main-main karena memang ini kan terdiri dari beberapa modal sekutu ya. Presentasi modal sekutu. Jadi kita sebagai accounting
agar tidak jadi pembahasan tentang kasus yang ketiga. Jadi sebagai accounting atau pihak akuntan secara khusus harus berhati-hati pada saat mendistribusikan kas, karena dapat saja terjadi suatu peristiwa di masa mendatang yang mungkin mengubah jumlah yang harus dibayar kepada masing-masing sekutu. Untuk alasan ini, panduan praktis berikut ya, itu bisa digunakan untuk membantu para akuntan dalam menentukan pembayaran bertahap yang aman kepada para sekutu. Ya, seperti yang pertama, tidak mendistribusikan kas kepada para sekutu hingga seluruh kewajiban dan beban likuidasi aktual maupun potensial telah dibayarkan atau telah dicadangkan seperlunya. Ya, jadi seperti kasus nomor 3 ini, berarti jangan dulu deh didistribusikan kepada para sekutu, walaupun memang kita itu memperoleh kas senilai 20 juta dari aset non-kas, tapi kan harus diperhatikan bahwa kita memiliki yang namanya kewajiban senilai 42 juta ya. Jadi sebagai seorang accounting, kita juga harus memikirkan kewajiban yang utama terlebih dahulu untuk bisa mendistribusikan kas. Kalau misalnya kewajiban sudah terpenuhi, baru kita mendistribusikan kas kepada masing-masing sekutu ya. Kemudian yang kedua, antisipasi kemungkinan yang terburuk. Ya, yang pertama, asumsikanlah bahwa seluruh aset non-kas yang tersisa akan dihapus sebagai kerugian, yaitu asumsikan bahwa tidak ada yang dapat direalisasikan lagi dari penghapusan aset. Nah, bisa kita lihat di sini, seolah-olah kita ini berpikir, ya kita sebagai Aldi, Bayu, dan Citra ketika persekutuan kita ini mengalami likuidasi atau kebangkrutan, kita berpikir bahwa aset non-kas ini sudah tidak ada lagi. Ya, berarti kita harus siap nih kalau misalnya sewaktu-waktu kita harus membayar kewajiban ini, karena aset non-kas ini kita sudah berpikir mengasumsikan bahwa aset non-kas ini sudah tidak ada lagi. Ya, yang tersisa aja uang 10 juta. Paham ya di sini? Kemudian yang B, asumsikanlah bahwa defisit yang timbul pada akun modal para sekutu akan didistribusikan kepada sekutu yang tersisa. Ya, asumsikan bahwa defisit tersebut tidak akan dihapus oleh kontribusi modal tambahan para sekutu. Ya, jadi jika sewaktu-waktu seperti ini, contohnya seperti Aldi ya, jadi asumsikanlah bahwa kalau misalnya terjadi likuidasi di dalam perusahaan, berarti modal yang masih ada tersisa senilai 6 juta ini punya miliknya si Aldi, yang seharusnya Aldi itu hanya membayar 28 juta ya, dia kan modalnya tersisa 6 juta. Berarti jika jika di antara sekutu ini tidak mampu untuk bisa membayar ya, untuk menerima kerugian dari penjualan aset, berarti Aldi lah yang harus dengan legowo, dengan ya tidak usah berat hati lah, dengan ringan hati harus menerima bahwa modal yang tersedia sisa 6 juta ini harus dibayarkan untuk membayar kewajiban ya. Jadi di sini asumsikanlah bahwa defisit yang timbul pada akun modal para sekutu akan didistribusikan kepada sekutu yang tersisa. Contohnya seperti Aldi yang masih ada tersisa modalnya. Oke. Yang ketiga, setelah akuntan mengasumsikan kasus terburuk yang dapat terjadi, maka sisa saldo kredit pada akun modal menunjukkan distribusi aset dan kas yang aman yang dapat didistribusikan kepada masing-masing sekutu dalam jumlah yang terkait. Nah, di sini kalau misalnya tidak ada perencanaan yang matang perihal tentang persekutuan ini masih bagus ya, Aldi dan Citra ini masih mampu untuk membayar kewajibannya miliknya Bayu ya, di mana harusnya ini si Bayu ini kan membayar 18 juta, tapi yang menanggung Aldi dan Citra gitu. Dia juga memberikan uang kasnya untuk bisa membayar kewajiban di dalam sekutu tersebut. Ya. Jadi paham, di sini ada ilustrasi likuidasi bertahap, bisa dibaca di sini ya. Nah, ini tadi yang saya katakan bahwa laporan keuangan pribadi dari ketiga sekutu ini, Aldi menunjukkan bahwa keuangan tersebut masih solven, sementara Bayu ini tidak, Citra masih solven senilai 28 juta ya, masih ada lah keuangan dia. Nah, di sini dari ilustrasi likuidasi bertahap, kita bisa lihat bahwa ini sebagai contoh ya, persekutuan ABC nilainya masih sama.
totalnya baik itu aktiva dan pasiva plus modal itu nilainya masing-masing 100 juta. Balance ya. Terus lagi di sini kita masuk pada ilustrasi likuidasi bertahap. Bisa kita lihat di sini ada laporan keuangan sekutu ABC, kemudian ada laporan pribadi dari ketiga sekutu, kemudian ada aset non-kas plus ketuan dijual. Ya ini dijual secara bertahap, di mana kan aset non-kas kita ada nilainya 90 juta, tapi dijual secara bertahap. Ini nilai wajarnya ya, ini nilai bukunya ya. Kemudian di sini ada kreditor eksternal dibayar sebesar 42 juta. Ya ini kewajiban 42 juta. Kemudian para sekutu bersepakat untuk menyimpan cadangan tunai sebesar 10 juta. Ini harus kalian pahami bahwa masing-masing sekutu ini sepakat untuk menyimpan cadangan tunai senilai 10 juta. Yang tadi saya bilang ada planning dari pihak accounting untuk bisa kita khawatir nih di kedepannya persekutuan ini mengalami kebangkrutan. Makanya kita buatlah cadangan tunai senilai 10 juta ya, kesepakatan dari masing-masing sekutu untuk kalau misalnya terjadi likuidasi, seperti untuk membayar beban likuidasi yang mungkin timbul nantinya ya. Yang kelima, para sekutu bersepakat untuk mendistribusikan kas yang tersedia pada akhir setiap bulan, yaitu likuidasi bertahap akan dilakukan pada tanggal 31 Mei dan 30 Juni. Distribusi kas terakhir pada para sekutu akan dilakukan pada tanggal 31 Juli 2015, yaitu akhir proses likuidasi. Nah, ini transaksi selama bulan Mei 2015 ya. Di sini ada penjualan nih, di bulan Mei ini ada penjualan aset senilai 55 juta ya. 55 juta nih di sini. Dijualnya 45 juta, berarti ada kerugian senilai 10 juta. Nah, nanti di bulan selanjutnya, di bulan Juni, nah ini aset non-kas dijualnya sebesar 30 juta, dijualnya sebesar 15 juta. Berarti kan otomatis ada kerugian senilai 15 juta. Oke, jadi yang 90 juta aset non-kas kita itu dijual secara bertahap. Nah, ini juga kalian harus lihat di sini. Nah, ini yang kalian kemarin sempat bingung ya tentang figur 16 strip 4 dan figur 16 strip 5. Oke. Saya akan jelaskan di sini. Oke, kita lihat di sini ada kertas kerja likuidasi bertahap. Ini kemungkinan nanti ada soal di kuis dan kalian itu lihatnya dari likuidasi bertahap. Kuis nanti sih saya akan ngambil dari contoh kasus 1, 2, 3, kemudian sampai dengan likuidasi bertahap ini ya. Jadi bukan hanya likuidasi bertahap saja. Oke, kita lanjut ke persekutuan ini. Laporan kertas kerja. Ya, kita lihat di sini, ini saldo ya, saldo sebelum likuidasi. Jadi artinya di sini kita lihat mengacu pada laporan keuangan yang ini. Nih, ya. Jadi kalau misalnya soalnya hanya ini, berarti nanti kalian harus membuat kertas kerja. Nah, ya, paham di sini. Kemudian di sini ada kas senilai 10 juta, aset non-kas 90 juta, kewajiban 42 juta, Aldi 34 juta, Bayu 10 juta, Citra 14 juta. Ya, kemudian kita bisa lihat di sini bahwa yang di bulan Mei ya ada aset non-kas aset non-kas yang bernilai 55 juta ini menghasilkan kerugian sebesar 10 juta karena kan kita jualnya senilai 45 juta ya, 45 juta. Aset non-kas yang tadinya 90 juta kita jual secara bertahap 3 kali. Yang pertama 55 juta ya, aset non-kas senilai 55 juta dijual dengan harga 45 juta. Berarti sisanya 10 juta ini adalah kerugian ya, aset non-kas dari harganya 55 juta dijual dengan harga 45 juta. Otomatis ada selisih 10 juta, itulah yang nantinya didistribusikan ke masing-masing sekutu ya, berdasarkan presentasinya. Seperti penjelasan kasus nomor 3 yang saya bahas di part pertama. Oke. Kemudian penjumlahannya dari kas awal 10 juta kita memperoleh
kas dari penjualan aset senilai 55 juta yaitu 45 juta, berarti penjumlahannya ada 55 juta ya. Kemudian di sini sisa dari aset kita itu ada 3 senilai 35 juta ya. 90 juta dikurang 55 juta ya. Jadi sisanya 35 juta. Oke. Jadi di sini bisa kita lihat kasnya 10 ditambah 45 juta dari penjualan aset. Jadi totalnya 55 juta. Aset non kas sisa 35 juta, kewajiban masih ada 42 juta. Aldi modal ini sisanya 30 juta karena memang dikurangi dengan kerugian ya, kerugian dari penjualan aset senilai 10 juta. Kemudian Bayu sisanya 6 juta, Citra sisanya 12 juta ya. Nah, selanjutnya pembayaran kepada kreditur karena memang kan uang kita kas masih ada 55 juta. Bayarlah kewajiban senilai 42 juta. Dibayar nih hutangnya, berarti hutang habis ya karena memang sudah dilakukan pembayaran ya. Kas juga berkurang senilai 42 juta, berarti sisanya 55 juta dikurang 42 juta, sisanya senilai 13 juta. Ya, kas kita. Kemudian aset non kasnya 35 juta masih tetap. Kewajiban 0 ya karena sudah dibayar. Kemudian modal Aldi, Bayu dan Citra sama seperti penjumlahan di atas. Kemudian di sini pembayaran kepada sekutu schedule 1. Lihat figur 16 strip 5. Ya, kenapa 3 juta ini? Dapat dari mana 3 juta ini? Nah, kalian harus lihat di sini. Nih penjelasan ya. Nah, karena sisanya di sini Aldi 30 juta, 6 juta, 12 juta ini didapat dari mana? Dari ini nih. Nih, pembayaran dia sudah membayar kerugian ini ya kan, sudah dibayar kerugian. Berarti nilai ini yang diambil. Nih, 30 juta, 6 juta, 12 juta. Masuk ke sini. Nih. Ya, figur 16 strip 5. Oke, paham sampai sini? Kemudian di sini asumsikan terjadinya kerugian penuh senilai 35 juta. Jadi yang tersisa itu kan aktiva kita itu 90 juta, dijual 55 juta, ya kan? Dengan harga 45 juta. Berarti sisanya itu 35 juta aset kita. Nah, asumsikan bahwa 35 juta ini sudah tidak mampu lagi, sudah rugi lah, sudah kita itu sebagai masing-masing sekutu sudah tidak berpikir lagi kalau ada keuntungan dari penjualan dari sisa aset non kas senilai 35 juta ya. Jadi di sini asumsikan terjadi kerugian penuh senilai 35 juta atas sisa aset non kas dan kemungkinan terjadi beban likuidasi di masa datang sebesar 10 juta. Nah, kemungkinan kita udah berpikir nih, wah ke depannya kita pasti bakal ada beban likuidasi sebesar 10 juta. Berarti 35 juta ditambah 10 juta, totalnya 45 juta. Nah, 45 juta inilah yang nantinya didistribusikan kepada masing-masing sekutu, di mana 45 juta dikali 40% hasilnya 18 juta untuk Aldi, Bayu 40% 18 juta, Citra 20% itu nilainya 9 juta ya. Nah, ini mereka miliki nih masing-masing modal ya. Dari penjualan aktiva yang pertama mereka miliki modal senilai 30 juta ya. 30 juta dikurang 18 juta hasilnya 12 juta masih ada. Sementara Bayu ini kan sisanya 6 juta karena memang dia memiliki asumsi ya, persekutuan ini mengasumsikan bahwa nilai tersisa aktiva yang tersisa ini tidak mampu lagi untuk dapat keuntungan dan juga seolah-olah di depan ini kita memiliki kerugian senilai 10 juta, berarti dari 45 juta ini si Bayu harus membayar 18 juta ya, di mana Citra juga 9 juta ya. Nah, di sini yang masih solvent itu Aldi. Aldi itu dari 30 juta dikurangi 18 juta, masih solvent ini 12 juta. Tapi Bayu tidak, ya. Dia ada 6 juta. Sementara yang tersisa dia harus membayar 18 juta. Jadi sisanya 12 juta, dia tidak mampu. Begitu juga dengan Citra. Kalau Citra sama dengan Aldi, dia tersisa 12 juta tapi dia harus membayar 9 juta dari asumsi kerugian tersebut ya. Nah, masih ada nih 3 juta. Nah, karena Bayu kita lihat laporan keuangannya secara pribadi defisit,
berarti kan tidak mampu nih dia untuk bisa membayar kerugian, asumsi kerugian tersebut. Jadi 12 juta ini diasumsikan kepada Aldi. Bayu tidak mampu lagi untuk bisa membayar kewajibannya karena memang secara pribadi sudah tidak mampu membayar. Oke, jadi 12 juta ini ditanggung oleh Aldi dan Citra. Bagaimana perhitung presentasinya? Berarti 40 ya. 40 per 60 dikali 12 juta. Itu senilai 8 juta miliknya Aldi. Citra itu nilainya 20 per 60 dikali 12 juta. Nilainya 4 juta milik Citra. Karena Aldi masih ada ya modal dia dari sumbangan senilai 18 juta karena menganggap bahwa kerugian ini senilai 35 juta dan 10 juta ini perusahaan mengalami kerugian senilai 45 juta, dia masih ada modal nih 12 juta. Berarti 12 juta ini dikurangi dengan 8 juta karena menanggung miliknya Bayu. Begitu juga dengan Citra. Citra juga menanggung 3 juta nih miliknya si Bayu ya. Menanggung 4 juta miliknya si Bayu ya, tapi dia miliki modalnya 3 juta. Berarti masih ada sisa 1 juta. Citra belum solven nih. Ya, tidak solven. Sementara Aldi masih solven. Ya, berarti Aldi ini menanggung miliknya Citra yang 1 juta. Ya, 1 juta. Jadi dibebankanlah kepada Aldi miliknya Citra. Oke, jadi si Aldi ini masih ada sisa 3 juta. Itulah yang nantinya dibayarkan kepada Aldi. Ya, nah ada yang bertanya nih, Bu, gimana sih Bu? Akhirnya kan ditanggung oleh si Aldi. Kira-kira bagaimana pihak sekutu yang memiliki kewajiban tersebut? Nah, ini bisa masuk ke ranah hukum juga apabila si Bayu ini tidak mampu untuk membayar hutangnya. Ya, tidak mampu membayar hutangnya. Ini bisa dimasukkan ke ranah hukum apabila suatu saat nanti Bayu ini sudah mampu untuk membayarnya, tapi Bayu tidak ingin membayar. Jadi dalam artian laporan keuangan pribadi dia ini sudah mampu lah, dia miliki usaha, usahanya juga sudah bagus ya. Terus lagi secara logika dia tuh harusnya membayar hutang kepada Aldi dan Citra gitu atas ketidakmampuan dia untuk bisa menutupi kewajiban di dalam persekutuan gitu. Jadi ini bisa sebagai landasan ya. Jadi 3 juta ini nantinya masuk ke sini. Nih, 3 juta ya. Pembayaran kepada sekutu. Lihat schedule 1. Nah, ini 3 juta. Ya. Jadi 13 juta sisa kasnya dikurangi 3 juta yang nantinya kita masukkan kepada yang kita berikan kepada Aldi ya. Aldi ini 3 juta. Ini 3 juta. Pembayaran kepada sekutu 3 juta ya, khusus untuk Aldi. Jadi sisanya 13 juta dikurangi 3 juta, 10 juta, 35 juta dikurang 35 juta, masih ada ya sisa 35 juta. Kemudian Aldi ya 30 juta dikurangi karena dia kan menerima nih kas, berarti kan modal dia berkurang 27 juta. Bayu 6 juta, Citra 12 juta. Sampai sini paham ya? Kemudian kita lanjutkan di bulan Juni, penjualan aset dan distribusi kerugian. Nah, di bulan Juni ada nih penjualan aset. Nah, aset non-kas sebesar 30 juta dijual pada tanggal 15 Juni dengan kerugian sebesar 15 juta. Ya, di sini aset non-kasnya. Ini ya, aset non-kasnya. Yang tahap kedua 30 juta dijualnya 15 juta. Otomatis kan masing-masing sekutu ini mengalami yang namanya pembagian kerugian dari penjualan aset non-kas ya. Dimana Aldi 6 juta, Bayu 6 juta, Citra 3 juta. Nah, dapat dari mana? 10 juta dikali 15 juta dikali 40%, hasilnya 6 juta.
Bayu sama ya dengan Aldi 40% juga 6 juta. Nah, ini 15 juta dikali 20% hasilnya 3 juta. Jadi totalnya di sini ya kas ini menerima 25 juta karena ada tambahan 15, 10 juta sisanya ditambah 15 juta, hasilnya 25 juta. Kemudian ini kita aset non kas itu ya jadi 30 juta, ya hasilnya jadi 5 juta. Kemudian di sini saldonya 27 juta karena menanggung kerugian punyanya Aldi ya. Aldi ini saldo dari modalnya 27 juta karena menanggung kerugian 6 juta, jadinya sisa 21 juta. Begitu juga dengan Bayu. Bayu habis 6 juta. Kemudian Citra 3 juta tapi menanggung kerugian sebesar 9 juta, jadi sisanya 4 juta ya di sini. Oke. Nah, di sini ada pembayaran kepada sekutu schedule kedua. Ya, pembayaran kepada sekutu schedule kedua. Nah, schedule kedua kalian lihat di sini. Nih, schedule kedua. Kita lihat di sini miliknya Aldi 21 juta, Bayu 0, Citra 9 juta. Lihat dari mana? Dari sini. Nih, ini distribusi ya. Distribusi aset yang kedua yang sudah dijual ya, ambil dari sini nih. Ini ya. Kemudian kita lihat lagi. Asumsikan terjadi kerugian penuh. Nah, kerugian penuhnya itu tuh nilai aset yang tersisa ya, karena kan yang tahap pertama itu aset kita kan dari 90 juta dijual 55 juta ya. Dikeluarin lah 55 juta padahal harganya yang ketika dijual 45 juta. Begitu juga dengan termin yang kedua. Termin kedua aset kita senilai 30 juta dijual 15 juta. Nah, sisanya itu ada 5 juta. Kemudian ada sisa aset non kas senilai 5 juta dan kemungkinan terjadinya beban likuidasi di masa mendatang ada senilai 10 juta. Sama seperti yang ini ya. Jadi 5 ditambah 10, 15 juta dibagi-bagi nih. Berapa presentasinya kepemilikan Aldi 40, Bayu 40, Citra 20. Nah, hasilnya dari 15 juta itu Aldi 6 juta ya, memperoleh asumsi kerugian 6 juta, kemudian Bayu 6 juta, Citra 3 juta. Nah, hasilnya karena Aldi ini masih ada sisa modal 21 juta, dikurangilah 6 juta. Jadi sisa modalnya itu ada 15 juta. Bayu ini dari awal sudah dari bulan Juni ini sudah ada minus, jadi dia tidak mampu ya senilai 6 juta. Nah, sementara Citra ini mampu, ada sisa 9 juta nih dia. 9 juta dikurangi dengan 3 juta, hasilnya masih ada modal 6 juta. Nah, 6 juta ini yang nantinya akan dibagi berdasarkan presentasi kepemilikan modal, baik Aldi dan Citra. Aldi 40%, Citra 20% ya. 6 juta ya, berarti 40/60 dikali 6 juta. Nah, hasilnya 4 juta. Kemudian Citra 20/60 dikali dengan 6 juta, hasilnya 2 juta. Nah, inilah yang nantinya akan dibagi ke masing-masing sekutu, yaitu 11 juta dan 4 juta. Nah, masuk ke sini. 11 juta dan 4 juta. Ini. Ya, pembayaran kepada sekutu. 15 juta. Aldi 11 juta, Citra 4 juta. Jadi totalnya ya dari kepemilikan kas 25 juta dikurangi dengan pembayaran sekutu sisanya 10 juta. Nah, sementara aset non kasnya 5 juta ya. Kemudian 21 juta ini kan milik Aldi modalnya karena dibayar ke Aldi senilai 11 juta, kepada sekutu 11 juta, berarti modalnya dia ada 10 juta sisanya. Begitu juga dengan Citra. Sisanya ada 5 juta. Ya. 5 juta. Oke. Sampai sini paham ya? Kemudian di sini penjualan aset sebesar nilai buku. Dijual nih asetnya 5 juta. Sama
aset kita miliki 5 juta, kita terima uangnya 5 juta, berarti kita memperoleh kas 15 juta ya. Kemudian di sini tidak ada ya, karena memang sama nilainya 5 juta ini. Ya, kita punya aset 5 juta, dijual 5 juta. Berarti kita tidak memperoleh kerugian ya. Jadi di sini pembayaran likuidasi 7. Kembali lagi ke sini, bisa kita lihat ada pembayaran biaya likuidasi senilai 7,5 juta. Kita lihat di soal ya, yang di bulan Juli. Nah, di bulan Juli ini ada biaya likuidasi aktual sebesar 7,5 juta dibayarkan dan dialokasikan kepada para sekutu sesuai dengan rasio pembagian laba dan rugi, sehingga menimbulkan defisit sebesar 3 juta dalam akun modal Bayu. Ya, kita bisa lihat di sini. Jadi 7,5 juta ini dibagi ke masing-masing sekutu berdasarkan presentasi kepemilikan modal mereka 40, 40, 20 ya. Jadi dari 7,5 juta itu Aldi 3 juta, Bayu 3 juta, Citra 1,5 juta, di mana si Aldi ini memiliki modal, sisa modalnya 10 juta, dikurangi 3 juta, hasilnya 7 juta. Nah, sementara Bayu ini sudah habis, Citra sisanya 5 juta, dia bayarnya 1,5 juta, jadi sisa modal dia ada 3,5 juta ya. Nah, si Aldi ini harus dipahami, dia ini ada sisa ya, ini abaikan yang 18 juta ini ya. Jadi si Aldi ini ada sekitar 3 juta nih yang harus dibebankan kepada masing-masing sekutu. Ingat penjelasan nomor penjelasan ini. Asumsikan bahwa defisit yang timbul pada akun modal para sekutu akan didistribusikan kepada sekutu yang tersisa. Nah, karena yang tersisa itu ada Aldi dan Citra, berarti Aldi dan Citra lah yang harus menanggung dari defisitnya si Bayu ya. 3 juta, dimana 40/60 dikali 3 juta hasilnya 2 juta punya Bayu, terus lagi 20/60 dikali 3 juta, 1 juta miliknya si Citra ya. Jadi sisanya modalnya punyanya si Bayu ini 5 juta, karena dari 7 juta dikurangi 2 juta hasilnya 5 juta. Kemudian dari si Citra itu 3,5 juta dikurangi 1 juta sisanya 2,5 juta ya. Ini dijumlahin, itulah kas. Nah, kas ini ya nantinya akan dibayarkan ke sekutu yang masih tersisa kecuali miliknya si Aldi ya. Jadi sampai situ Ibu menjelaskan, semoga kalian paham, semoga di hari Jumat juga nilainya juga baik. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.